Syekh Albani membid'ahkan salat kunut salat subuh berkunut. Juga begini, Syekh Albani memilih tidak boleh mengatakan as-salatu alayka ya ayyuhan nabi. Minimal kalau tidak boleh dia mengatakan sebaiknya tidak dibaca karena Nabi sudah wafat. Yang benar assalamu alan nabi. Dan dia memfatwakan tidak boleh baca Sayyidina dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak boleh pakai Sayyidina. Akibat tidak bermazhab. Dan dia membid'ahkan talaffuz bin niyat. Usolli fardhu subhi. Padahal ini kan di luar salat. Melafazkan niat di luar salatnya. Maka itu boleh-boleh aja. Kalau bid'ah itu dibaca niatnya setelah takbir. Allahu Akbar, usolli fardhu subhi. Itu baru bid'ah gitu ya. Sama kawan-kawan kita sekarang muncul lagi apa? Setelah sholat bid'ah, zikir berjamaah, salam-salaman. Yang bid'ah itu sebelum salam, terus kita salam-salaman. Itu baru bid'ah, benar nggak? Tapi kalau sudah selesai assalamualaikum, mau lari-lari, mau guling-guling, boleh nggak? Boleh. Dia aja main handphone, boleh-boleh aja kok. Dan yang paling ajib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, pada subuh ini insyaallah tema kita adalah tentang asumsi beberapa orang bahwa tidak perlu bermazhab. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-la-mazhabiyah. Jadi la mazhab, la tidak, mazhab bermazhab. Al-la-mazhabiyah artinya tidak perlu bermazhab. Aliran ini, kelompok ini ternyata mulai rame di tahun 70-an. Siapa yang pernah haji tahun 70-an itu akan dapat selebaran, itu sampai sekarang masih ada. Umroh biasanya itu ada di beberapa sudut-sudut di Masjidil Haram. Ada tulisan-tulisan tidak perlu bermazhab, larangan bermazhab. Jadi memang sudah agenda dari pengurus Masjidil Haram yang sekarang ya, terutama tahun 70-an. Di tahun 70-an tersebut sampailah beberapa tulisan-tulisan kecil tersebut kepada ulama yang ada di Damaskus. Ayah dari guru saya namanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau doktor tamatan Azhar, kemudian nulis buku, kitab judulnya Al-La-Mazhabiyah, Akhtaru Bid'ain Tuhaddidu Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. Apa maknanya? Orang-orang anti mazhab, baik mazhab Syafi'i ataupun Maliki atau Hanafi ataupun mazhab apapun, yang penting dia anti. Akhtaru bid'ain, itu adalah bid'ah yang paling berbahaya. Tuhaddidu syariah al-islamiyah, yang mengancam syariat Islam. Ditulis bukunya kecil untuk membantah selebaran-selebaran, tulisan-tulisan kecil yang berkembang, yang dibagikan kepada para haji. Saya masih ingat Pak Haji di kampung saya dulu, pas pulang-pulang bawa banyak kitab, isinya seperti itu, buku kitab-kitab kecil. Pas kita baca, ini bahaya sekali. Untungnya Pak Hajinya nggak bisa baca. Pak Hajinya guru SD, kepala sekolah, dia tidak mengerti bahasa Arab. Alhamdulillah.
Kalau dia ngerti, nanti dia akan fatwakan ke anak-anaknya, "Hai anak-anakku, bermazhab itu tidak boleh." Kan nanti begitu. Nah, inilah bahayanya. Akhirnya Syekh Al-Buti menulis kitab itu dan membantah setiap kali ada asumsi yang dibangun, yang dikatakan oleh si pengarang. Pengarang itu lebih kurang namanya Al-Khajandi. Siapa namanya? Ya, mungkin salah pelafalan, tapi seingat saya namanya Al-Khajandi. Itu kemudian yang dikritik oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Setelah buku itu berkembang, kemudian ada seorang syekh yang anti mazhab namanya Syekh Albani. Pernah dengar? Albani yang pakar mensahih dan mentaifkan hadis, itu minta ketemu dengan Syekh Al-Buti. Kita kurang tahu tepatnya apakah buku itu keluar duluan atau Syekh Albani minta ketemu duluan. Akhirnya Syekh Albani minta ketemu untuk berdebat dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah, perlu diketahui Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tamatan Azhar, mazhabnya Syafi'i. Sama kayak kita, kalau subuh berkunut, kalau baca Al-Fatihah basmalahnya dijaharkan, setelah sholat doanya berjamaah. Itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Akhirnya terjadi perdebatan panjang. Ternyata perdebatan antara Syekh Al-Buti dengan Albani itu direkam, bahkan ditulis salinan transkripsinya, dan itu sudah disebar. Syekh Al-Buti tidak menginginkan agar itu tersebar karena akan berakibat terbukanya aib kawannya itu bernama Syekh Al-Albani. Namun ternyata sudah ada yang menyebarkannya dan sudah menjadi buku, dan suara rekamannya sudah bisa didengar. Walhasil Syekh Albani marah-marah. Makanya Syekh Albani benci sekali dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di buku-bukunya terlihat bahwa dia sangat benci. Bahkan muridnya yang sangat kasar bernama Adnan Ar'ur itu meriwayatkan bahwa Syekh Albani menyumpahi Al-Buti sebagai orang munafik. Atalallahu baqa'ak wa azrahallahu sariratak. Gitu ya. Semoga Allah panjangkan umurmu Al-Buti dan Allah tunjukkan rahasia kemunafikanmu. Begitu kata Adnan Ar'ur. Dan ini perkataan tidak pantas dikatakan oleh seorang yang ahli ilmu. Bapak Ibu Saudara bahkan Allah. Nah, jadi dulu itu berdebat. Lalu di Indonesia bagaimana? Itu di sana. Di mana? Di Suriah. Ya, karena mereka mendebat kepengurusan yang menyebar selebaran anti mazhab di Masjidil Haram. Sampai sekarang kita bisa lihat tulisannya. Di Indonesia jauh sebelum itu ada seorang syekh pengarang buku 40 masalah agama, namanya Syekh Sirajuddin Abbas. 40 masalah agama, dan juga nulis buku Keagungan Mazhab Syafi'i. Karena saat itu sudah mulai muncul gerakan sebelum tahun 70-an anti bermazhab. Tahun 60-an ada orang, kata Syekh Sirajuddin Abbas di Indonesia, yang mengatakan kita langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu lagi ngikutin Imam Syafi'i, Imam Maliki, imam-imam yang lain. Langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya beliau tulis buku sampai ada 3 buku. Yang paling gede itu 40 masalah agama. 40 itu dibagi 4 jilid, 10 masalah 1 jilid. Silahkan dicari bukunya ya, 40 masalah agama. Persoalan yang sekarang kita hadapi, perbedaan antara orang yang bermazhab dengan tidak bermazhab, salafi dengan anti salafi, salafi anti sufi dengan sufi, itu sudah beres di sana. Jadi cuma sejarah berulang. Namun karena Syekh Sirajuddin Abbas itu dulu ikut politik,
Dan Buya Hamka juga ikut politik. Saat itu Buya Hamka di Muhammadiyah, Syekh Sirajuddin Abbas di Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan NU. Apa akibatnya? Karena ikut politik, Buya Hamka ikut masyumi. Dalam masa kampanye, Buya Hamka menyebut Syekh Sirajuddin Abbas dengan Sirajuddin Kibas. Dibalas oleh Syekh Sirajuddin Abbas, Hamka itu hamko. Hamko bahasa Arab artinya bodoh. Terjadilah sahut menyahut, hujan menghujat. Tapi selesai masa kampanye, selesai juga hujan menghujat. Itu kritik antara orang politisi, bukan kritik dua ulama, tapi mereka sebagai politisi. Tiba-tiba sekarang saya ketemu ada sahabat saya menyaksikan seorang ustadz di daerah seberang provinsi ini mengatakan yang ketemu buku Sirajuddin Kibas bakar. Ada yang ngomong gitu, disuruh bakar. Kenapa? Karena isinya mengkritisi Wahabi, mengkritisi Salafi, mengagungkan mazhab Syafi'i. Ini buku-buku khurafat, buku sesat, bakar, kata si orang ini. Wah, kita kaget ya, kok sampai segitunya. Dia nggak nyadar, dia cuma 4 tahun di Timur Tengah. Syekh Sirajuddin Abbas bertahun-tahun di Timur Tengah, bolak-balik. Silakan dilihat di biografinya. Kita cek, ternyata Syekh Sirajuddin Abbas itu anak dari ulama besar di Sumatera Barat, namanya Syekh Abbas. Saya nggak tahu Syekh Abbas ini yang Abbas yang di dekat Maninjau atau yang Qadhi Abbas, wallahu alam ya. Bapak Ibu, jadi dulu tahun-tahun 60-an, 70-an juga ramai di sini. Orang ngomong anti mazhab, nggak perlu bermazhab. Jika di sana ada Syekh Al-Muti, di sini ada Syekh Sirajuddin Abbas. Lalu bagaimana hari ini? Hari ini muncul lagi dan itu lebih viral, ya. Lebih ramai. Kenapa? Dulu yang bisa mengakses buku nggak banyak. Sekarang kajian-kajian anti mazhab itu kita bisa akses di YouTube, bisa akses di Google. Maka orang-orang yang tidak mengerti agama pun akan mencoba berfatwa. Kalau kita hidup di zaman Syekh Sirajuddin Abbas, orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain setelah ngaji setahun 2 tahun, istilah dia sangat keras. Apa dia sebut? Itu mufti gadungan, mujtahid gila gitu. Dia istilahkan begitu. Menurut siapa? Syekh Sirajuddin Abbas. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka sekarang kita coba kembali. Sebenarnya mazhab itu apa sih? Kok orang ramai-ramai gitu tentang mazhab? Bahkan ada yang mengatakan gak usah bermazhab, bermanhaj saja. Nah, kita coba definisikan. Mazhab dari kata zahaba yazhabu, mazhabun, mazhaban ya. Bisa juga dia disebut zihab, fahuwa zahib wa zaka mazhab ya. Atau mazhub ya. Jarang dipakai itu. Maka mazhab bukan zaka mazhab, tapi mazhab bisa diartikan ma'mal, seperti maf'al, tempat pergi. Zahaba yazhabu zihaban, bisa masdar miminya mazhaban. Pergi, berpendapat juga bisa begitu. Maka zahaba yazhabu berpendapat, pergi atau tempat pergi. Mazhaban, tempat pergi. Tempat pergi artinya apa? Jalan, bukan? Maka mazhaban tidak lebih artinya daripada jalan memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Namun apa yang mengagetkan dari Al-Khajandi atau orang-orang yang anti mazhab, mereka menukil ayat-ayat yang digunakan untuk orang kafir dialamatkan untuk sesama muslim yang bermazhab. Contohnya apa? Misalnya ada dalam surah Al-An'am ayat 116. Nanti kalau salah tolong dibenerin ya ustadznya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka
an sabilillah. Jika engkau, hai Muhammad, mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Wa iyattabi'una illa zan, mereka hanya mengikuti tidaklah lebih daripada zan. Apa arti zan? Persangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, mereka itu cuma bohong. Ini Al-An'am ayat 116, surat 6 116. Ayat ini sering digunakan untuk mengatakan bahwa mayoritas tidak mesti benar. Padahal ayat itu tidak berbicara tentang umat Islam. Nah, itu ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wa in tuti' ya Muhammad, begitu. Jika engkau mengikuti hai Muhammad, kita cek tafsir Imam Tabari. Siapa itu yang engkau ikuti hai Muhammad? Jika engkau mengikuti siapa? Al-kuffar, orang-orang yang kafir. Berarti kalau mengikuti kebanyakan orang Islam, umat Islam, ulama Islam, itu tidak disebut masuk ke ayat ini. Jadi kita udah cek dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang anti mazhab itu rata-rata salah dalil. Dalil untuk menyindir orang kafir dipakai untuk sesama muslim. Nah, ini bahayanya. Ayat bukan untuk orang mukmin dipakai untuk orang mukmin, sindiran ayatnya itu. Apalagi di surat misalnya di Ali Imran, itu ayat berapa itu ya? 63 atau berapa Ustaz? Ketika dipanggil hai ahli kitab, ya, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya. Hai ahli kitab, mari kita ke satu kalimat yang sama. Tidak syirik. Lalu di tengah-tengah ayat ada kalimat wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaba. Itu dipotong. Dan ayat Alkitab, janganlah kita mengambil satu sama lain sebagai arbaba. Apa arti arbaba? Tuhan. Ini ayat diturunkan untuk ahli kitab yang menyembah para tokoh-tokoh agama, yang mengkultuskan tokoh-tokoh agama, bukan kepada muslim. Oleh karena itu, kita sudah cek kayak tadi ya, kebanyakan ayat yang digunakan untuk anti bermazhab, tidak usah ikut mazhab Syafi'i, tidak usah ikut Maliki, tidak usah ikut Hanafi, itu kebanyakan ayat salah pakai, nggak pas makainya. Masa ayat untuk orang kafir, untuk ahli kitab dipakai untuk sesama muslim? Syekh Albani karena ada kepentingan dengan membela minoritas. Waktu itu minoritas adalah kelompok Salafi dan Wahabi yang sedikit. Maka beliau berusaha mendhaifkan sebuah riwayat, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Kata Nabi, umatku tidak akan pernah berkumpul bersepakat dalam kesesatan. Atau apa kata Syekh Albani? Itu hadis dhaif. Itu hadis dhaif. Padahal ada perkataan Ibnu Mas'ud yang memperkuat riwayat ini. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Yang menurut orang Islam itu baik, maka menurut Allah pasti baik. Kenapa? Orang Islam berpikir sesuai dengan manhaj nabawi, manhaj kenabian. Jadi kalau orang ikut mazhab, sebenarnya dia sedang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sering ulang nih kalimat ini, semoga sudah hafal ya. Jika ingin belajar hukum Islam, maka kita ikut 4 imam. Jika ingin belajar hadis, kita ikut 10 imam atau minimal 6 imam. Siapa aja yang 6 imam itu? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jika ingin belajar akidah, maka pelajari 3 imam, Asy'ari, Maturidi atau Tahawi. Jika ingin belajar ilmu akhlak tasawuf, pelajari Imam Junaid dan Ghazali. Nah itu rumusannya.
Bapak Ibu yang mulakan Allah, kenapa kepada mereka? Karena mereka itu mengikuti Alkitab dan Sunnah. Namun si Syekh Al-Khajandi, begitu juga Syekh Albani yang anti mazhab, itu mengatakan apa? Imam Syafi'i berkata ke muridnya, la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Apa arti taklid? Ikut tanpa tahu dalil. Ikut tanpa tahu dalil. Tapi dia melupakan Imam Syafi'i ngomong begitu ke siapa? Ke muridnya yang sudah sampai level di bawahnya atau muridnya yang baru ngaji? Sampai kemana? Kalau orang yang belum faham agama, maka tidak mungkin Imam Syafi'i ngomong gitu. Imam Syafi'i ngomong begini ke murid-muridnya seperti Ishaq bin Rahawai, Ahmad bin Hanbal, Al-Muzani, Rabi' Al-Muradi. Imam Syafi'i ngomong begitu, jangan taklid kepadaku. Tapi kalau kepada kita, mungkin Imam Syafi'i akan ngomong qalliduni. Begitu juga Al-Khajandi, Syekh Albani menggunakan kalimat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadisnya sahih itu mazhabku. Berarti semua hadis sahih itu mazhab Syafi'i. Begitu enggak? Begitu enggak? Serius? Enggak begitu. Jika itu sahih, tapi sahihnya kriteria Imam Syafi'i, bukan kriteria Syekh Albani. Contoh, menurut Syekh Albani, sholat subuh dengan kunut itu hadisnya dhaif. Menurut siapa? Tapi menurut Imam Syafi'i, sholat subuh berkunut hadisnya sahih. Ikut mana? Imam atau Syekh? Oh, katanya Albani udah jadi imam, ya sudah. Imam Syafi'i atau Imam Albani? Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i gurunya ratusan. Syekh Albani guru hadisnya cuma satu. Dapat ijazahnya cuma satu. Kita sudah pernah bahas juga ya. Namanya Syekh Raghib At-Tabbagh, yang merupakan guru dari Syekh Yasin Al-Fadani juga. Namanya Syekh Raghib At-Tabbagh. Maka bermazhab tidak lebih kepada mengikuti imam yang ikut kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Oh, langsung aja ke kitab dan sunnah. Wah, ini bahaya. Jadi kata Al-Khajandi, bal ar-ruju' mubasyarah ilal kitab wa sunnah. Namun kita harus langsung kembali ke kitab dan sunnah. Coba Pak, saya ngaji 20 tahun, Bapak ngaji mungkin sudah 40 tahun. Cuma karena ngajinya cuma di pengajian 2 kali sepekan, saya ngaji tiap hari. Hasilnya beda nggak kalau baca Al-Quran? Beda. Kenapa beda? Berarti kembali ke kitab dan sunnah tidak membuat orang sepemahaman, itu membuat orang berbeda. Karena beda tahun ngaji, beda lama ngaji, beda intensitas disiplin ngaji, hasilnya beda. Dan kita merasa aneh, kok giliran beragama langsung ke kitab sunnah, tapi giliran sakit datang ke dokter. Aneh gak tuh? Kenapa gak ke buku kedokteran? Yang benar kembali ke buku kedokteran atau kembali ke dokter? Kalau kita sakit, ke dokter. Jika kita punya penyakit kejahilan, ketidakmengertian terhadap satu hukum, kita kembali ke kitab dan sunnah atau ke orang yang ahli kitab dan sunnah, ahlinya. Itu yang disebut di Quran, fas'alu ahla dzikri, tanyalah ahli ilmu. Maka mengikuti ahli ilmu lah yang disebut bermazhab. Jadi apa dalil bermazhab? Dalilnya ada di Quran, fas'alu ahla dzikri. Itu 2 kali di Quran. Bertanyalah ke ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Berarti bermazhab sunnah enggak?
Sunnah. Ikut mazhab itu sunnah. Jadi Bapak Ibu, namun kita emang tidak wajib bermazhab, satu mazhab nggak wajib. Bisa pindah-pindah mazhab kalau ngerti. Cuma masalahnya ngerti nggak? Itu aja masalahnya, Pak. Jadi Bapak Ibu ini tidak wajib ikut satu mazhab. Kenapa? Karena yang bermazhab itu cuma ulama. Tinggal lihat aja ulamanya, kita senangnya yang mana. Wah, sepertinya ini cocok dengan ini suka-suka dong Ustaz. Ya bukan, nanti tanggungannya ada pada ulamanya. Tanggungannya ada pada ulamanya. Bapak Ibu, saudara ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi bermazhab itu tidak lebih daripada fasalu ahlal dzikri. Bukan ittiba man fil ardi, ya, ngikutin orang-orang kafir yang di bumi, bukan. Apa akibat tidak bermazhab? Kenapa Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menulis kitab tadi, Al-Mazhabiyah, aliran tidak bermazhab adalah bid'ah paling bahaya yang bisa menghancurkan syariat Islam. Kenapa itu bahaya? Karena yang meriwayatkan hukum-hukum Nabi itu adalah orang bermazhab. Yang meriwayatkan hukum-hukum Nabi bernama Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam ini periwayat hukum. Adapun Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi bukan periwayat hukum. Dia periwayat kata-kata, perbuatan ataupun ketetapan Nabi. Bukan meriwayatkan hukum-hukum Nabi SAW. Justru mereka meriwayatkan pemahaman imam terhadap teks-teks itu. Contoh, ini Al-Khajandi yang di selebaran yang ada di Masjidil Haram itu nulis begini, kita cukup pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi. Dia lupa Imam Bukhari berguru ke murid Imam Syafi'i. Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Imam Abu Daud berguru ke guru yang samanya Imam Bukhari, yaitu Ahmad bin Hanbal. Imam Tirmizi itu juga berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i, bahkan berguru ke Imam Bukhari. Kalau kita buka bukan Sahih Bukhari tapi Sunan Tirmizi, kitab Sunan Tirmizi, kita akan menemukan bahwa Imam Tirmizi setiap kali ada hadis yang muskil, yang problem, itu dia nukil pendapat imam-imam mazhab. Wa bihi qala Syafi'i, inilah pendapat Syafi'i. Wa bi qala Ahmad, wa bi qala Ishaq, wa bi qala Ibnu Uyainah. Begitu. Inilah mazhab imam ini, inilah mazhab imam ini. Berarti Imam Tirmizi sudah mengerti, sudah faham, sudah mendeteksi bahwa orang tidak cukup mengerti hadis, tapi harus mengerti mazhab para imam. Nah, kita sudah sebutkan juga bahwa imam-imam ini ternyata saling berguru. Ini berguru ke si anu, ini berguru ke atasnya. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan cukup ikut Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan imam mazhab, tapi imam periwayat hadis. Apa akibatnya tidak bermazhab? Syekh Albani punya fatwa. Fatwanya mengejutkan. Buku pertama yang dia tulis itu tentang at-tahzir, ya, melarang untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Akhirnya beliau memfatwakan tidak boleh sholat di masjid Umayyah yang ada di Damaskus. Kenapa? Konon di situ ada kuburan. Bahkan ketika dia 3 tahun tinggal di Madinah, Syekh Albani memfatwakan mesti kita keluarkan kuburan Nabi dari Masjid Nabawi. Kata Syekh Said Mamduh dalam disertasinya di bagian footnote, jadi dia menganggap Syekh Albani betul ahli hadis, tapi tidak ahli fikih. Di footnote disebutkan Syekh Albani dikeluarkan dari Madinah karena fatwanya mengeluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Itu akibat tidak bermazhab.
Bahkan beliau melarang sholat di Masjid Al-Khaif di Mina. Kenapa? Di situ ada 70 makom para nabi. Para makom di situ bisa berarti petilasan, belum tentu berarti tempat kuburan. Apalagi Syekh Albani membid'ahkan sholat subuh berkunut. Juga begini, Syekh Albani memilih tidak boleh mengatakan as-salatu alayka ya ayyuhan nabi. Minimal kalau tidak boleh, dia mengatakan sebaiknya tidak dibaca karena Nabi sudah wafat. Yang benar assalamu alan nabi. Dan dia memfatwakan tidak boleh baca Sayyidina dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak boleh pakai Sayyidina. Akibat tidak bermazhab. Dan dia membid'ahkan talaffuz bin niyat, usolli fardhu subhi. Padahal ini kan di luar sholat, melafazkan niat di luar sholatnya. Maka itu boleh-boleh aja. Kalau bid'ah itu dibaca niatnya setelah takbir, Allahu Akbar, usolli fardhu subhi. Itu baru bid'ah itu ya. Sama kawan-kawan kita sekarang muncul lagi apa? Setelah sholat bid'ah, zikir berjamaah, salam-salaman. Yang bid'ah itu sebelum salam terus kita salam-salaman, itu baru bid'ah, benar nggak? Tapi kalau sudah selesai assalamualaikum, mau lari-lari, mau guling-guling, boleh nggak? Boleh. Dia aja main handphone boleh-boleh aja kok. Dan yang paling ajib, ternyata Imam Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi, membolehkan ngitung zikir pakai tasbih, alat tasbih saat sholat. Gimana tuh? Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah masih bermazhab Hanbali, meskipun kemudian diklaim sebagai imam Salafi. Dia masih Hanbali, masih ikut manhaj dan mazhab, meskipun sering buat fatwa sendiri, kira-kira begitu. Apalagi akibatnya? Karena Syekh Albani tidak bermazhab dan anti mazhab. Bahkan dia menyebut orang-orang bermazhab itu yang taklid itu seperti al-an'am, binatang ternak. Dia kemudian menfatwakan bahwa emas itu boleh nggak untuk ibu-ibu. Wah, seneng ibu-ibu ya, dapat pembelaan nih. Tapi bagi Syekh Albani haram. Dan Syekh Albani mengatakan, kok Imam Syafi'i yatajahal, pura-pura bodoh atau seakan-akan tidak tahu hadis ini. Wah, itu bahaya kalimat ini. Jadi dia jangankan Syekh Al-Buti, imam mazhab pun dia hantam. Itu siapa? Syekh Albani. Itu sebabnya Syekh Al-Buti nulis buku Al-Mazhabiyah, orang tidak bermazhab itu akhtaru bid'ain, adalah bid'ah yang paling berbahaya. Karena nanti imam-imam dihantam semua sama dia. Itu akibatnya. Masih banyak lagi. Sangat betul-betul mengacaukan ya. Yang saya agak pikir lucu saat ini, orang-orang yang anti mazhab itu sedang mengembangkan Quran bersanad, benar nggak? Dan ya, Quran berijazah. Pas kita cek ijazahnya, itu 2 tabaqat, 2 tingkatan di atas orangnya, dari fulan. Fulan yang ketiga itu adalah orang bermazhab. Sampai kemudian ke akhir. Bahkan, ini mengejutkan. Ternyata cara membaca Quran itu disebut mazhab juga. Namun mazhabnya disebut bukan mazhab fikih, tapi mazhab qiraat. Imam kita, Bapak Ibu, ini bukan ngetes. Itu mazhab qiraatnya apa? Cara bacanya, cara imam siapa? Imam Hafiz. Hafiz itu muridnya siapa? Murid Imam Asim, disebut qiraah Asim. Imam Hafiz ini pernah mendengar Imam Asim membaca Maliki Yaumiddinnya dipendekin, Maliki Yaumiddin. Coba kalau imam kita baca begitu di sini, bisa-bisa jamaah ngulang sholat lagi, ya, karena nggak tahu mazhab bacaan.
Dalam beberapa mazhab qiraat, siratal ladzina an'amta alaihim atau alaihimu dibaca. Kalau kita bacanya gimana? Alaihim. Itu mazhab sudah. Ini anehnya orang-orang tadi. Kalau Quran bermazhab qiraat boleh, tapi giliran pemahaman bermazhab nggak boleh. Ambigu nggak? Ambigu. Nah, ini kita sebut ambigu. Oleh karena itu, ajakan tidak bermazhab itu hanyalah membuat mazhab baru, mazhab tanpa nama. Mazhab tidak bermazhab, sama kayak toko tanpa nama, yaitu namanya. Nah, berdasarkan ini, kita tegaskan kembali bahwa bermazhab bukanlah bid'ah. Justru tidak bermazhab itulah bid'ah. Siapa yang mengatakan ini? Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Bahkan beliau mengatakan akhtar bid'ah. Bid'ah yang paling berbahaya sekarang bukan masalah sedina tidak sedina, tapi ketika orang menolak bermazhab. Karena nanti dia akan menyerang orang lain. Contoh lain, Pak. Setiap bulan puasa ada hal yang ramai, masalah doa berbuka. Itu akibat tidak bermazhab. Allahumma lakasumtu, hadis dhaif, tidak boleh dipakai. Ini akibat tidak bermazhab. Padahal tidak semua hadis yang dhaif itu tidak diamalkan. Ternyata hadis zahabaz zama'u hadisnya dhaif juga. Sama-sama dhaif. Apalagi contohnya, ibu-ibu boleh pergi ke masjid? Yang datang ke sini pasti bilang boleh. Itu mazhab siapa? Ternyata itu mazhab Sayyidatuna Aisyah. Berarti di kalangan sahabat Nabi sudah ada mazhab. Yang melarang itu disebut, maaf ya, yang melarang itu disebut mazhab Aisyah. Yang membolehkan disebut mazhab Abdullah bin Umar. Itu sahabat Nabi sudah beda. Jadi dua sahabat sudah beda. Ketika terjadi perang melawan orang-orang murtad, Abu Bakar membolehkan Khalid ibn Walid berperang menggunakan api. Tapi Umar punya mazhab lain, bahwa api hanya milik Allah untuk menyiksa orang-orang kafir di neraka. Maka tidak boleh berperang pakai api. Menurut siapa? Umar. Jadi kalau Umar hari ini hidup, itu Umar marah-marah sama orang yang pakai bom, karena itu pakai api. Ya enggak? Itu sudah dua mazhab. Sudah dua mazhab. Jadi Umar akan marah sama Imam Samudra, sama siapa lagi? Amrozi. Itu marah-marah dia tuh, bisa dikutuk sama dia tuh ya. Kenapa? Yang boleh pakai api, pakai ledakan itu cuma Allah menurut mazhab Umar. Itu sudah beda. Kita sudah pernah menyebutkan dulu hadis bahwa sahabat Nabi di tengah jalan ketika diutus ke Bani Quraizah, mereka dikatakan oleh Nabi, jangan sholat kecuali di sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Udah dekat terbenam matahari, pecahlah dua sahabat. Satu sholat tengah jalan, satu sholat setelah sampai, namun matahari sudah terbenam. Pulang-pulang ke Nabi, Nabi mengatakan, kamu benar, kamu dapat sunnah. Berarti dua mazhab ini diakui. Ini cikal bakal bahwa ada mazhab dalam Islam. Dia ngomong udah gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, bermazhab itu dalilnya apa tadi? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ada dua ayat di Quran. Maka bertanya, itulah yang disebut bermazhab, dan itulah yang disebut ikut Al-Quran dan Sunnah. Bagian akhir, satu kali sahabat Nabi palanya retak ketiban batu. Lalu dia malam-malamnya mimpi basah. Wajib mandi nggak? Serius? Wajib mandi? Wah, sesat semua nih ya. Akibat nggak punya mazhab tuh ya.
seorang sahabat Nabi, tetangganya mengatakan, kamu wajib mandi. Mandilah dia, kepalanya retak. Ketika dia mandi, air masuk ke dalam tengkoraknya itu. Hitungan menit, pingsan, mati. Hadis riwayat Abu Daud. Maka Nabi marah-marah kepada orang ini, lalu mengatakan, alaysa shifa'ul as-su'al. Bukankah kalau kamu bodoh tidak tahu, bertanyalah. Berarti bertanya itu yang kita sebut bermazhab. Maka bermazhab bukanlah fanatisme, bukanlah mengkultuskan imam. Oleh karena itu bermazhab tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang di luar sana. Ya, bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah lalu memakai kata-kata imam, bukan. Bukan begitu ya. Nah, itulah kira-kira kajian kita pagi ini. Silakan Ustaz kalau ada tanya jawab.